Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, mata kuliah biokimia akan memaparkan materi mengenai enzim isomerase. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Revi Aprilasyam, Nur Hidayah, dan Rinda Aprilianti. Nah, sebelum melangkah ke enzim isomerase, sudah tahukah kalian apa itu enzim? Enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam proses biologis. Fungsi utama enzim adalah mempercepat laju reaksi kimia dalam sel atau organisme tanpa mengalami perubahan permanen pada dirinya sendiri. Enzim bekerja dengan cara mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia, sehingga memungkinkan reaksi berlangsung lebih efisien. Nah, enzim isomerase sendiri adalah jenis enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis reaksi isomerisasi. Isomerisasi adalah perubahan struktur molekul tanpa mengubah jumlah atomnya. Dengan kata lain, enzim isomerase merubah satu isomer menjadi isomer yang lain, seperti isomer posisi, isomer geometri, atau isomer enantiomer. Enzim ini memiliki peran penting dalam berbagai proses biokimia dan dapat ditemukan dalam berbagai organisme, termasuk dalam metabolisme makhluk hidup. Nah, ada 4 contoh enzim isomerase, yaitu rasemase, epimerase, isomerase, dan mutase. Yang pertama, rasemase. Rasemase adalah jenis enzim isomerase yang khususnya terlibat dalam reaksi rasemisasi. Rasemisasi adalah proses di mana suatu molekul konversi dari satu stereosomer ke stereosomer yang lain. Mirip dengan isomerisasi, namun khususnya terkait dengan perubahan konfigurasi stereo. Enzim rasemase memfasilitasi perubahan ini tanpa mengubah jumlah atom dalam molekul, memungkinkan transformasi stereoisomerik yang penting dalam berbagai jalur biokimia. Contohnya adalah alanin rasemase yang terlibat dalam mengubah L-alanin menjadi D-alanin atau sebaliknya. Yang kedua, epimerase. Epimerase adalah jenis enzim isomerase yang khususnya bertanggung jawab untuk mengkatalisis perubahan stereoisomer pada satu karbon yang disebut atom karbon, anomernya. Dalam sebuah molekul, ini dapat menghasilkan konversi antara dua epimer, yaitu dua isomer yang hanya berbeda pada konfigurasi pada satu pusat chiral. Enzim ini terlibat dalam perubahan struktur stereokimia pada atom karbon spesifik dalam molekul. Contohnya epimerase termasuk UDP glukosa 4 epimerase yang terlibat dalam konversi antara glukosa dan galaktosa pada tingkat seluler. Yang ketiga, mutase. Mutase adalah jenis enzim yang memediasi perpindahan suatu gugus fungsi kimia dari satu posisi ke posisi lain dalam suatu molekul. Ini berperan dalam proses biokimia yang melibatkan reaksi perubahan konfigurasi atau susunan gugus fungsional dalam molekul organik. Nah, selanjutnya adalah dampak kekurangan enzim isomerase dalam tubuh manusia. Yang pertama, gangguan metabolisme. Kekurangan isomerase dapat menghambat kemampuan tubuh untuk melakukan konversi molekul yang diperlukan dalam jalur metabolisme. Ini dapat mempengaruhi sintesis protein, metabolisme karbohidrat, atau pembentukan senyawa penting lainnya. Yang kedua, kerusakan sel. Beberapa isomerase terlibat dalam pemeliharaan struktur dan fungsi sel. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan kerusakan seluler dan mempengaruhi kesehatan jaringan. Yang ketiga, gangguan fungsional organisme.
Isomerase juga penting dalam proses keseimbangan dan fungsi sistem tubuh secara keseluruhan. Kekurangan dapat berdampak pada berbagai organ dan sistem, mengganggu homeostasis dan fungsi normal tubuh. Yang keempat, penyakit genetik. Kondisi genetik yang menyebabkan kekurangan enzim isomerase dapat menghasilkan gangguan genetik tertentu, seperti penyakit metabolisme yang dapat berdampak sepanjang hidup. Yang kelima, gangguan pada jalur biokimia tertentu. Setiap isomerase memiliki peran spesifik dalam jalur biokimia. Kekurangan isomerase dapat menyebabkan gangguan pada jalur tertentu, dengan dampak yang bervariasi tergantung pada jenis isomerase yang terlibat. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.